semuanya, selamat datang di podcast santai. Perkenalkan, nama saya Mona Sari yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, dalam episode podcast santai kupas tuntas mengenai leasing, kita punya bintang tamu yang super spesial nih. Dia adalah teman sekelompok saya yang gak kalah paham juga nih tentang leasing. Yuk kita sambut Rani Syafitri sebagai narasumber kita pada hari ini. Halo Rani, apa kabar? Halo Wanda, alhamdulillah kabar aku baik. Senang banget bisa gabung di podcast kali ini. Kalau Wanda sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Rani baik juga. Dan hari ini kita mau ngobrolin yang topik yang menarik dan mungkin udah nggak asing lagi nih di telinga kalian. Tapi masih banyak orang yang bingung atau masih belum tahu gitu, yaitu tentang leasing. Nah, gimana nih dari Rani sendiri selaku narasumber kita pada episode podcast santai kupas tuntas mengenai leasing. Udah siap belum nih untuk ngupas tuntas soal leasing? Wah, pastinya bakal seru banget ya Mona. Insya Allah aku udah siap. Leasing itu kan udah sering banget ya kita denger, terutama kalau lagi ngomongin soal kendaraan atau properti. Yuk Mona, langsung aja kita mulai podcastnya. Nah, setuju. Oke, kita mulai. Jadi sebenarnya nih menurut Rani, leasing itu apa sih? Oke, secara sederhana, leasing adalah sewa guna usaha. Jadi, kita itu bisa gunain barang tertentu tanpa harus membelinya secara langsung. Misalnya itu kayak mobil, alat berat, dan lain-lain. Terus, leasing itu dibagi menjadi dua jenis utama teman-teman. Yang pertama itu ada operating lease, dan yang kedua ada finance lease. Untuk operating lease itu lebih ke penyewaan biasa, di mana setelah masa sewa habis, maka barang tersebut dikembalikan ke pemilik. Sedangkan untuk finance lease itu lebih seperti ini, kita mencicil untuk membeli barang. Nah, setelah masa sewa habis, barangnya itu jadi milik kita deh. Bisa nggak nih dari Rani gitu ngasih contoh sederhana dari jenis-jenis leasing yang udah disebutin gitu, biar teman-teman bisa lebih paham lagi mengenai leasing? Oke, tentu aja dong. Kalau untuk contohnya itu dari operating lease, itu misalnya nih kita nyewa mesin fotokopi Mona selama 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun atau saat masa sewanya habis, mesin fotokopi itu harus kita kembaliin nih ke pemiliknya. Sedangkan untuk contoh dari finance lease itu nih, misalnya nih kita nyewa mobil selama 3 tahun dengan cicilan. Nah, kalau udah 3 tahun atau saat masa sewanya habis, mobil itu jadi milik kita, teman-teman. Wah, contoh-contohnya udah jelas banget ya, dan aku yakin teman-teman yang dengerin ini jadi lebih paham lagi sekarang. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang pengertian dan jenis dari leasing gitu ya. Jadi mungkin sekarang kita masuk keuntungan dan kerugian dari leasing kali ya. Menurut Rani ini apa aja sih keuntungan dari leasing? Oke Mona, kalau untuk keuntungan dari leasing itu sebenarnya banyak ya teman-teman. Salah satunya itu kita nggak perlu modal besar di awal. Jadi buat perusahaan atau individu yang butuh barang tertentu tapi dananya terbatas tuh teman-teman. Nah, leasing ini bisa banget loh dijadiin solusinya. Wah, setuju banget. Kadang emang kita harus gimana ya, ngeluarin uang banyak buat beli barang yang kita mau, tapi dengan adanya leasing nih jadi lebih ringan gitu keuangan kita. Gimana kalau misalnya kira-kira ada lagi nggak nih keuntungan lainnya dari leasing? Oke, keuntungan lainnya itu kita juga bisa mengelola cash flow jadi lebih baik karena kan pembayarannya ini bisa dicicil ya teman-teman. Dan jangan lupa kalau leasing itu biasanya termasuk biaya perawatan barangnya juga loh. Wah, itu keren banget ya. Jadi nggak cuma ngeringanin beban di awal, tapi juga bikin kita lebih tenang karena biaya perawatannya udah termasuk gitu. Dan memang praktis banget ya. Tapi di balik keuntungan tuh pasti ada kerugiannya juga dong. Misalnya nih, kalau misalnya biaya keseluruhannya itu bisa lebih mahal dibandingin kita beli tunainya karena emang ada bunga dan biaya administrasinya. Yap, bener banget. Selain itu juga ada risiko lain ya teman-teman yang harus kita perhatiin. Misalnya itu kalau barang yang kita lease itu rusak sebelum waktunya habis, kita harus tetap tanggung jawab teman-teman buat memperbaiki atau ganti rugi. Jadi meskipun leasing ini nawarin banyak kemudahan, kita harus tetap siap sama kemungkinan-kemungkinan yang mungkin aja bisa terjadi teman-teman. Nah, benar juga nih. Jadi meskipun banyak keuntungan, kita harus mempertimbangkan lagi resiko-resiko tersebut. Tapi secara keseluruhan
leasing ini emang udah jadi solusi yang menarik banget nih buat orang banyak gitu kan. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah pentingnya juga, yaitu proses dan persyaratan untuk melakukan leasing gitu. Pasti banyak yang penasaran gimana sih langkah-langkah untuk memulai atau proses awal dari leasing itu. Oke, jadi kalau untuk langkah-langkahnya sendiri tuh pertama nih kita harus nentuin dulu barang apa nih yang mau kita lease teman-teman. Setelah itu kita pilih perusahaan leasing yang terpercaya ya teman-teman. Kemudian biasanya tuh dari perusahaan bakal minta beberapa dokumen ke kita seperti KTP, NPWP, slip gaji dan lain-lain. Terus kalau dokumen yang diminta perusahaan itu udah lengkap, perusahaan leasing akan melakukan analisis kredit, di mana analisis kredit itu digunain buat mastiin nih kalau teman-teman yang hendak melakukan leasing itu mampu buat bayar cicilan. Nah, kalau udah disetujui, ya kita tinggal tanda tangan kontrak deh. Oh iya, kontrak ini penting banget loh teman-teman. Harus dibaca dan dipahami dengan baik, termasuk detail mengenai biaya, jangka waktu, dan hak serta kewajiban kita. Wah, ternyata prosesnya cukup detail juga ya. Tapi emang penting banget sih itu buat kita mastiin semuanya berjalan dengan lancar dan aman. Nah, jadi buat teman-teman semuanya untuk mau mencoba mulai awal leasing itu, kita pastiin dulu untuk nyiapin semua dokumen-dokumennya tadi dan dibaca lagi tuh kontrak-kontraknya dengan baik gitu. Oke, karena tadi kita udah ngupas tuntas soal leasing, dari pengertian hingga ke proses dan persyaratannya, mungkin dari Rani ada nggak nih tips untuk melakukan leasing yang baik sebelum kita akhirin podcast kali ini? Oke, mungkin kalau tips dari aku sih, yang pertama itu pastiin ya perusahaan leasingnya itu terpercaya dan punya reputasi baik ya teman-teman. Dan jangan lupa cek bunga dan biaya lainnya, jangan sampai nanti ada biaya tersembunyi. Terus, dan kalau bisa nih kita pilih yang fleksibel dalam hal pembayaran. Siapa tahu nanti kita butuh reschedule pembayaran atau ada perubahan lain dari teman-teman. Wah, makasih banyak ya Rani atas tipsnya, dan ini pasti sangat berguna banget buat kita semua. Dan gak kerasa juga nih kita udah ngobrol panjang lebar soal leasing. Semoga teman-teman semua lebih paham dan gak bingung lagi tentang leasing ya. Yap, bener banget Mona. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oke, mungkin sampai di sini saja episode podcast santai kupas tuntas mengenai leasing. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.